Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama Bapak Gifari Musli. Di sini Bapak akan menjelaskan salah satu materi yang ada di dalam buku fisika kelas 11 penerbit Erlangga. Sebelum dibuka, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di sini Bapak akan menjelaskan materi tentang kalor dengan perubahan wujud. Konsep kalor akan membahas mengenai asas Black, di mana asas Black ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Joseph Black yang mengemukakan bahwa prinsip kekekalan energi adalah kalor yang dilepaskan oleh air panas atau Q lepas sama dengan kalor yang diterima oleh air dingin atau Q terima. Untuk mengetahui atau memperjelas konsep tersebut, kita akan mengetahuinya berdasarkan studi case, di mana es yang bersuhu 0 derajat Celcius dicampurkan pada air yang bersuhu 70 derajat Celcius, maka berapa suhu campuran antara es dengan air? Kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan diagram kalor, di mana es melakukan proses perubahan wujud dan perubahan suhu. Perubahan wujud dilambangkan dengan Q1 dan perubahan suhu dilambangkan dengan Q2. Artinya, perubahan suhu terjadi dari 0 derajat Celcius menuju suhu campuran. Sedangkan air yang bersuhu 70 derajat Celcius akan melakukan proses perubahan suhu yang dilambangkan dengan Q3 dari 70 derajat Celcius turun menuju ke temperatur campuran. Artinya bahwa es akan menerima kalor dari air yang akan melepaskan kalor, sehingga kalor akan berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Untuk mengetahui dan mencari suhu campuran, kita harus terlebih dahulu mencari delta T2, yakni delta T2 sama dengan TC dikurangi 0 sama dengan TC, sedangkan delta T3 sama dengan 70 dikurangi TC. Nah, selanjutnya kita akan mencari Q1, Q2, dan Q3. Q1 melakukan proses perubahan wujud pada titik 0 derajat, sehingga rumusnya adalah massa es dikali kalor lebur es, di mana 0,1 dikali 330.000 menjadi 33.000. Sedangkan Q2 melakukan proses perubahan suhu yang dirumuskan massa es dikali kalor jenis air dikali delta T2. 0,1 dikali 4.200 dikali TC, sehingga menjadi 420 TC. Sedangkan Q3 melakukan proses perubahan suhu yang dirumuskan massa air dikali kalor jenis air dikali delta T3, 0,2 dikali 4.200 dikali 70 dikurangi TC, sama dengan 58.800 dikurangi 840 TC. Nah, Q1, Q2, dan Q3 masuk ke dalam proses atau persamaan asas Black, di mana Q lepas adalah Q3, Q terima adalah Q1 tambah Q2. Nah, masukkan ke semua hasil dari Q1, Q2, dan Q3 ke dalam persamaan asas Black, sehingga proses matematis selanjutnya akan menemukan suhu campuran antara es dengan air sebesar 20,5 derajat Celcius. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi dari kalor, salah satunya yakni sistem lemari es, di mana sistem lemari es terdiri dari kompresor yang mengeluarkan gas freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi menuju ke dalam kondensor. Dilakukan proses pelepasan kalor sehingga gas freon akan berubah menjadi cairan freon. Lalu cairan freon yang bersuhu dan bertekanan tinggi akan masuk ke dalam alat ekspansi untuk melakukan ekspansi menjadi cairan freon yang bersuhu dan bertekanan rendah, lalu menuju ke dalam evaporator, di mana evaporator akan melakukan proses penyerapan kalor sehingga terjadilah proses perubahan wujud dari cairan freon menuju gas freon. Di dalam evaporator ini akan mengakibatkan udara dingin menjadi terasa di dalam kulkas atau lemari es. Nah, lalu gas freon yang dari evaporator ini akan masuk ke dalam kompresor dan seterusnya, sehingga mengakibatkan terjadinya siklus yang disebut dengan siklus refrigerasi. Oke, materi telah berakhir. Semoga bermanfaat.
Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.